Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Kita kembali akan belajar PA pada saat ini, yaitu kita akan membahas di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-56. Oleh karena itu mari kita akan berdoa sebelum kita akan membahas kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami hingga saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, bahkan pengertian kepada kami, sehingga boleh kami dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati kami, baik kami yang akan menyampaikan maupun juga kami yang akan mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada petang sore hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-56. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini saudara kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah pelajari di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25 saudara ya. Bagaimana di dalam pendalaman Alkitab yang sudah kita bahas bersama-sama ada banyak hal yang telah memberkati kita. Nah, pada sore hari ini atau pada saat ini kita akan melihat di dalam perikop ini dulu saudara, sampai dari ayat 26 sampai 32 ini, bahwasanya kalau kita melihat bagian ini, maka setelah Pilatus mengabulkan tuntutan orang banyak itu, maka Tuhan Yesus digiring keluar kota menuju Bukit Tengkorak saudara ya. Jadi di dalam bagian ini sebenarnya bahwasanya setelah Pilatus itu mengabulkan tuntutan orang banyak itu, maka Tuhan Yesus digiring keluar kota menuju Bukit Tengkorak atau Golgota. Untuk apa? Yaitu untuk disalibkan. Nah saudara, mulai dari saat ia ditangkap, ia telah dipukuli dan dicambuk sehingga penuh dengan darah. Sedikit kita berimajinasi Bapak Ibu, di dalam perjalanannya menuju tempat penyaliban itu saudara. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, dan dalam perjalanan menuju Bukit Golgota yaitu tempat penyaliban itu, ia memikul salibnya sendiri dengan apa ya? Dengan karena sudah
capek, sudah lelah saudara ya. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, ketika dalam perjalanan menuju Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak itu saudara, Alkitab mencatat di dalam perjalanannya menuju penyaliban, maka ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang menuju ke Yerusalem saudara ya. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Tentunya Paskah Yahudi hal ini saudara. Lalu saudara di dalam perjalanan itu saudara, Alkitab mencatat bahwa lalu prajurit Romawi itu menahannya dan menyuruhnya untuk memikul salib yang dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, ada beberapa kali ketika Tuhan Yesus jatuh saudara karena sudah kelelahan saudara. Maka dalam perjalanan tadi dikatakan dalam perjalanan menuju penyaliban itu ada seorang yang juga bernama Simon dari Kirene itu menuju Yerusalem yang akan merayakan Paskah. Saudaraku yang dikasih itu tentu kita bertanya ya, siapakah Simon dari Kirene ini? Di dalam Alkitab tidak jelas apakah Simon orang Kirene adalah seorang Yahudi atau bukan. Tetapi Simon jelas adalah nama Yahudi, nama yang umum dipakai oleh orang-orang Yahudi saat itu. Jadi saudara, sangat mungkin sekali memang dia adalah seorang Yahudi saudara ya. Sangat mungkin sekali. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan memang itu namanya adalah nama Yahudi yang dipakai pada umumnya pada saat itu. Nah saudara, arti dari nama Simon yaitu mendengar. Sangat penting sekali ini nama ini saudara ya. Simon dari Kirene. Arti nama Simon yaitu mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari itu Simon yang arti namanya itu mendengar itu sedang berjalan menuju kota Yerusalem. Dalam perjalanan ia berpapasan dengan rombongan orang-orang yang hendak menyalibkan Yesus Kristus Tuhan kita. Simon yang berjalan berpapasan dengan para pengawal Romawi itu tidak tahu menahu apa yang terjadi saat itu. Namun ia dipaksa untuk menolong Tuhan Yesus memikul salib Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus yang sudah begitu lelah, ia jatuh beberapa kali menghantam tanah berbatuan. Peluh dan darah menetes dari seluruh tubuhnya. Akan sedikit tenaga untuk tiba di Bukit Tengkorak saudara. Simon yang begitu terpaksa, yang mungkin dipilih tentara Romawi secara acak itu saudara. Ataupun mungkin karena nampaknya kuat untuk memikul salib, akhirnya menyerah dan melakukan tugas yang diserahkan kepadanya saudara. Dia berjalan, bukan hanya mungkin saudara, berjalan dekat Tuhan Yesus. Perjalanan itu memberinya satu kesempatan untuk menyaksikan apa yang Tuhan Yesus alami. Dalam perjalanan itu mungkin ada banyak ocehan, ada banyak hinaan, ada banyak cibiran yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada banyak makian, bahkan kata-kata kutuk yang disampaikan, diutarakan, diucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Simon dari Kirene ini saudara, kesempatan yang indah itu ketika dia memikul salib Tuhan Yesus. Dia mendengar lontaran kata-kata kasar, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan hinaan, ucapan-ucapan makian, bahkan kutukan yang diucapkan, disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dia mendengar, dia menyaksikan hal itu. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, Simon dari Kirene ini
Ia mungkin sesekali menatap wajah Tuhan Yesus yang lelah berdarah, namun tetap memancarkan ketenangan, bukan kemarahan ataupun kekecewaan, bukan juga ketakutan. Semua yang ada padanya, pada Tuhan Yesus, perhatiannya hanya timbul belas kasihan kepada orang-orang yang sedang mencaci maki, mencibir, bahkan menghinanya. Saudaraku, Simon dari Kirene ini mungkin sesekali ia menatap Tuhan Yesus. Keinginan besar untuk bertanya, mengapa? Apa yang menjadi kejahatanmu? Tapi tidak satupun kata terlontar dari bibirnya, menyisakan suatu ruang kosong di dalam dirinya, yang di kemudian hari, saudara, Roh Kudus itu bekerja, berkarya di dalam hidup Simon dari Kirene ini. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan sambil memikul salib Tuhan Yesus Kristus yang sudah lelah itu, yang sudah capek itu, yang sudah dipenuhi berlumuran dengan darah. Dia menyaksikan tidak ada satupun kata-kata yang kotor atau mungkin dendam yang keluar dari wajah, bahkan perkataan Tuhan Yesus. Dia tidak ada satupun, dia juga menemukan satu kesalahan, kata-kata balasan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terus Simon dari Kirene ini, saudara, rupanya dia melihat hal itu, dia menyaksikan hal itu. Dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena tidak ada satupun yang dia lihat, hanya belas kasihan yang muncul dari wajah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun kata-kata ucapan dendam, kata-kata marah kepada orang-orang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin berusaha Simon Kirene ini untuk mengetahui siapakah dia sesungguhnya. Dan memang benar, tidak ada satupun kejahatan, tidak ada satupun dosa yang dia lakukan. Itu sebabnya Allah sendiri lewat kesaksian, lewat apa yang dilihat oleh Simon dari Kirene ini, yang membawanya untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Kita tidak melihat Kristus, tetapi alangkah berbahagia kita yang tidak melihat dan percaya kepada Kristus. Karena melalui firman-Nya boleh kita mengenal siapakah Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, di dalam perjalanan menuju Golgota itu, saudara, maka di dalam ayatnya yang ke-27 berkata demikian, ya, ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Rupanya, saudara, dalam perjalanan menuju Golgota itu sudah sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Saudara, dalam perjalanan menuju Golgota itu maka ada sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi saat itu juga ada yang membenci dia, saudara. Ada yang orang-orang yang kayak menunjukkan belas kasihannya doa saja, saudara, ya. Mungkin ada di antara orang-orang Yahudi itu dan para wanita itu, saudara, ada yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan ada juga orang-orang yang hanya timbul hanya
kasihan, saudara, kepada Tuhan Yesus. Oleh karena keadaan yang dialami sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan ini bukanlah perempuan-perempuan yang ada dalam kelompok murid-murid Tuhan Yesus, ya saudara. Jadi orang-orang yang seolah-olah ya timbul kasihan, saudara, kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang berkabung. Orang-orang yang berkabung dengan sungguh-sungguh, yang mengikutinya, meratapi dan menangisi Tuhan Yesus. Orang-orang ini, saudara, bukan hanya sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengharapkan hal-hal yang baik baginya, saudara. Tetapi orang-orang biasa yang bukanlah musuh-musuhnya. Dan digerakkan karena kasihan terhadapnya. Karena mereka telah mendengar kemasyurannya dan betapa ia adalah seorang yang sangat berguna dan mempunyai alasan untuk berpikir bahwa ia menderita secara tidak adil. Banyak orang meratapi Kristus tetapi tidak percaya kepadanya dan menangisinya, tetapi pada dasarnya tidak mengasihi Kristus. Maksudnya apa, saudara? Hanya sekedar simpati aja, saudara. Saudaraku, di dalam keadaan yang seperti itu, saudara, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, ada yang memang sungguh-sungguh menangis oleh karena percaya kepada Tuhan. Tapi ada yang menangis hanya sekedar kasihan. Kalau kita melihat bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan tertatih-tatih Tuhan Yesus terus maju. Dia melihat banyak perempuan yang menangis dan meratapi dirinya. Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, Tuhan Yesus sedang menyampaikan akibat yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem karena mereka telah menolak dan menyalibkan dirinya. Dan memang 40 tahun kemudian, saudara, setelah Yesus disalibkan, Yerusalem mengalami kehancuran. Putri-putri Yerusalem dilanda kesedihan yang amat dalam karena anak-anak mereka mati. Di tengah-tengah kesedihan itu muncullah suara kekecewaan. Mengapa kami melahirkan anak-anak ini? Lebih baik dahulu kami mati mandul daripada mengalami hal yang pahit seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umatnya. Seharusnya mereka menangisi tentang diri mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka seharusnya menangisi diri mereka yang tidak mau bertobat. Bukan tentang Kristus. Objek yang mereka tangisi itu diri mereka yang seharusnya. Karena mereka akan mengalami penghukuman. Mereka akan mengalami hukuman yang begitu dahsyat. Tidak hanya saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan Yerusalem akan mengalami penghukuman itu. Tetapi saudaraku, bagi mereka yang menolak Kristus, itu lebih dahsyat penghukumannya, saudara. Karena sifatnya kekal. Sedangkan hanya Yerusalem mungkin hanya sekejap. Tetapi itu adalah sesuatu gambaran hukuman bagi mereka. Orang-orang yang tidak mendengar tentang perkataan Tuhan Yesus.
Saudaraku, sekali lagi tujuan Tuhan Yesus mengatakan ini adalah untuk mengalihkan perhatian dan kesedihan mereka dari penderitaan yang sedang Tuhan Yesus alami kepada hukuman Allah yang akan menimpa orang-orang Yahudi itu. Ini yang lebih perlu untuk ditangisi. Seringkali kita sedih untuk suatu objek kesedihan yang salah. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menangisi dirinya sendiri, tetapi ia sudah menangisi Yerusalem, yaitu dalam Lukas 19 kalau kita melihat hal itu, ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu telah tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwasanya hal ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang mengerikan itu, saudara, terjadi kepada orang-orang Yahudi, khususnya dihancurkannya Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara di dalam ayat 28 itu Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 28 dan 29 ini sudah ada satu peristiwa yang begitu tragis, saudara, yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat, saudara, pada waktu perang mulai di tahun 66 Masehi, orang-orang Yahudi Kristen mentaati perintah Tuhan Yesus, saudara. Di dalam hal ini kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 21, saudara. Dan mereka lari meninggalkan Yerusalem ke tempat yang bernama Perean Pela, saudara ya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, mereka itu terus datang ke Yerusalem. Dan pada saat itu, Yerusalem dikepung, saudara ya. Dikepung oleh Titus. Maka di kota Yerusalem terjadi satu kelaparan yang begitu dahsyatnya, hebatnya. Sehingga banyak yang mati kelaparan dan juga ada yang dibunuh, Bapak Ibu. Ibu yang memegang dan senantiasa mungkin bayinya. Ibu-ibu yang sedang hamil mengalami pembantaian.
Hal itu terjadi, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam bagian kebenaran firman itu, saudara, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan susunya tidak pernah menyusui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang Yahudi, saudara, anak itu adalah satu berkat. Tetapi pada saat kejadian itu, saudara, seolah-olah mereka menyesal akan keberadaan mereka yang sedang hamil. Karena penderitaan yang begitu dahsyat itu, pembantaian yang mereka alami, mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Saudara, hukuman itu yang diberikan Tuhan oleh karena hati mereka yang tidak mau taat kepada Kristus. Mereka yang tidak percaya perkataan Kristus itu, mereka yang akan binasa, ikut terbunuh Yerusalem. Tetapi saudaraku, bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka melarikan diri. Sehingga mereka diselamatkan, selamat dari pembantaian itu, dari hukuman itu, dari peperangan itu. Kalau kita melihat, saudara, Josephus itu mengatakan bahwa saat itu ada 1,1 juta orang Yahudi yang mati di Yerusalem. Orang di dalam kota Yerusalem bisa begitu banyak karena Titus melakukan pengepungan pada masa Paskah, di mana semua orang Yahudi dari segala penjuru datang ke Yerusalem. Dahsyat, Bapak Ibu. Gambaran ini sebenarnya ada yang lebih dahsyat lagi ketika mereka menolak Kristus. Ketika mereka tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Itu adalah satu penghukuman yang begitu dahsyat. Hanya mereka yang menerima Kristus dalam hidupnya, mereka mengalami keselamatan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan dari belenggu maut yang akan membinasakan itu. Itu sebabnya, saudara, penderitaan itu sampai orang-orang Yahudi mengatakan, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau saja, saudara, kita menolak yang hidup itu, maka apa yang dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya itu? Selain apa? Selain dibuang di dalam api yang menyala. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kecuali mereka yang mau menerima Kristus di dalam hidupnya. Saudara, itu adalah satu yang disampaikan bagi setiap orang-orang percaya, bahkan setiap umat manusia. Ini yang menjadi pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-32, di dalam perjalanan menuju penyaliban Tuhan Yesus itu, ada juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Saya bacakan buat kita dari ayat 32 sampai ayat 33, 34 sampai ayatnya yang ke-43 berbunyi demikian.
Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengujukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini sangat menakjubkan sekali. Setelah Yesus ditangkap sampai di Bukit Kalvari, saudara, tidak banyak kata-kata yang diucapkannya. Namun ketika ia menghayati bagaimana dan apa yang terjadi, saudara, banyak sekali orang yang sedang mengarahkan perhatiannya di sana. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, bahwasanya ada kedua penjahat di sana, saudara ya. Di dalam ayatnya yang ke-32 tadi dikatakan, "Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Saudara, di dalam bagian ini saudara bisa kita melihat ada dua penjahat yang juga bersama-sama disalibkan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam ayat yang ke-33 itu ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, maka pukul 12 siang setelah Yesus di kayu salib, matahari yang tidak bersinar sehingga kegelapan meliputi seluruh daerah. Tentunya ini bukanlah gejala alami, saudara, yang biasa atau seperti yang kita ketahui saat ini, seperti gerhana matahari, saudara. Yang jika ditelusuri lebih dalam, kegelapan yang terjadi saat itu bukanlah gerhana matahari. Namun ini adalah suatu keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada dunia ini, bahwa dunia telah kembali kepada keadaannya yang semula, yaitu gelap gulita yang menutupi samudra raya ini.
Tuhan Yesus yang adalah terang sejati, terang bagi dunia ini akan mati. Dan ini diperlihatkan melalui matahari yang tidak bersinar menjelang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat ya di dalam bagian ini saudara ya, bahwasanya sebelum Kristus itu mati saudara ya, di dalam Alkitab penjahat itu saudara saling berdialog. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib itu, sekali lagi Alkitab mencatat bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang marah, kata-kata atau ucapan kebencian, tidak. Tetapi saudara, yang keluar dari perkataan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ayat yang 34 itu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat? Kenyataannya Tuhan Yesus kok tidak ada, mereka tidak menemukan kesalahannya. Dari Pilatus tidak ada satupun bukti dari kesalahan yang didapatkan atau yang ditemukan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh perkataan Tuhan kita Yesus Kristus itu dalam ayat 34 itu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saja mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah di dalam rencana keselamatan, maka sesungguhnya mereka tidak melakukan hal itu, saudara. Tetapi karena mereka dibutakan, hati mereka telah dibutakan oleh karena kemarahan, hati mereka telah dibutakan oleh dosa itu. Sehingga mereka tidak tahu apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Kristus. Tahu hal itu sebenarnya adalah perbuatan yang salah, tindakan yang salah. Dan mereka tidak menemukan satu kekeliruan atau kesalahan atau ucapan yang salah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan mau menyampaikan kepada Bapa di surga, Bapanya dan Bapa kita, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, begitu dalamnya perkataan ini. Begitu sucinya perkataan ini. Begitu kudusnya perkataan ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak hanya saja itu saudara, orang-orang itu saudara, mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Hal ini sebenarnya kalau kita melihat saudara, di dalam Mazmur saudara, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, ini adalah satu penggenapan nubuat sebenarnya. Bahwa dia adalah benar-benar Mesias. Dia adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-35 itu orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri
jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pemimpin itu, orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang melihat dan bahkan mengejek Tuhan Yesus, mencibirnya, bahkan menghujatnya. Allah Kristus tidak berdaya di atas kayu salib. Mereka tidak tahu bahwa dia sedang menanggung dosa manusia. Mereka tidak sadar bahwa mereka juga sebenarnya adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari Allah. Tetapi justru sebaliknya, mata hati mereka dibutakan oleh karena kebencian, dibutakan oleh kuasa dosa itu. Hanya keluar kata olokan, ejekan, bahkan hinaan. Kalau kita melihat di dalam bagian 35 ini, ayat 35 ini. Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Hinaan demi hinaan. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sadarkah kita, sebenarnya kita juga sebelum kita percaya menjadi bilangan orang-orang yang jauh dari Tuhan, menolak dari Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh karena pribadi Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Nya, sehingga boleh kita mengakui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga boleh kita percaya bahwa dia adalah Mesias yang menyelamatkan, yang memberikan hidup itu. Dan hidup yang berkelimpahan. Saudara, para pejabat yang dianggap adalah orang-orang rohaniwan saat itu, justru hinaan, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, bahkan perkataan mereka. Levelnya itu loh saudara. Apa namanya? Yang seharusnya orang-orang yang diteladani di dalam perkataannya. Tapi justru orang-orang rohaniwan tadi, kata-kata kotor, kata-kata cibiran, kata-kata hinaan yang dilontarkan kepada orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus. Tidak hanya saja itu saudara, yaitu juga para pejabat. Kalau kita melihat hal ini saudara, di dalam ayat yang 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara, dari kalangan pemerintahan, dari tokoh-tokoh agama, hinaan, cibiran, olokan, bahkan hujatan. Namun sekali lagi Tuhan katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu akan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Mata hati mereka dibutakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghinaan demi penghinaan, olokan demi olokan yang terjadi. Bahkan ditaruh di atas kepalanya, saudara, inilah raja orang Yahudi, saudara. Tulisan yang menjadi olokan ini dipakai oleh Tuhan sebenarnya untuk menyatakan bahwa memang dia benar adalah orang Mesias, raja orang Yahudi. Raja di atas segala raja, bukan raja dunia ini.
Tapi dia adalah raja di atas segala raja, yang menguasai alam semesta ini. Di bawahnya lah segala sesuatu, dan melalui dialah segala sesuatu terjadi, bahkan ada. Melalui Kristuslah segala sesuatu ada. Dialah yang berkuasa, dialah yang memerintah atas segala alam semesta ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru lewat itu saudara, Tuhan pakai untuk menyatakan kebesaran dan kuasanya. Bahwa Kristus itu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam semesta ini. Saudaraku, demikian juga seorang penjahat di dalam ayat 39, saudara. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jadi saudara, tokoh-tokoh agama, pemerintah, dan juga penjahat atau orang-orang biasa atau orang-orang yang juga berdosa sebenarnya. Kita tahu bahwa semua sebenarnya baik tokoh agama maupun pemerintah maupun rakyat biasa, saudara, semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Namun saudaraku, di sini seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama." Artinya apa sebenarnya? Memang sudah selayaknya kita dihukum ini. Memang kita selayaknya dihukum sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Masakan sih kamu tidak takut kepada Allah? Sebabnya ditegaskan hal ini di dalam ayat yang ke-41, Bapak Ibu. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudaraku, di sisi yang lain ada seorang yang menghujat dia, penjahat yang menghujat dia. Tetapi di sisi yang lain, seorang penjahat itu menyaksikan di atas kayu salib itu. Yang melihat di atas kayu salib itu, yang tergantung di kayu salib itu, yaitu Kristus itu. Tidak ada satupun kata-kata kemarahan. Tidak ada satupun kata-kata yang keliru yang dia ucapkan. Tidak ada satupun kata-kata yang juga pembalasan. Dia hanya tahu bahwa orang ini adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang benar. Memang dia adalah kebenaran itu. Di dalamnya tidak ada kepalsuan. Memang dia adalah sungguh Mesias, yang di dalamnya adalah terang itu sendiri. Memang dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya seorang penjahat ini sudah, ketika dia menyaksikan hal itu, Allah itu menjamah hatinya yang paling dalam. Oh, dia adalah benar-benar Mesias, anak Allah. Sehingga penjahat ini, saudaraku, ini dikasihi Tuhan, di dalam kesadarannya itu. Lalu ia berkata di dalam ayat yang ke-42,
Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sungguh dia menyadari bahwa yang digantung itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Mesias, anak Allah, yang sedang menanggung dosa manusia, yang sedang menggenapi tentang janji Allah itu. Itu sebabnya di dalam perkataannya seorang penjahat itu, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia memohon kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku yang dikasihi Tuhan, dia tidak mengabaikan permohonan orang itu. Karena lahir dari hati yang tulus, yang murni. Dia meyakini hal itu. Dia mengimani hal itu. Maka keselamatan itu menjadi bagiannya. Yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ketika ia datang kembali yang kedua kali, ia menjadi Raja dan Hakim yang adil. Saudara, seorang penjahat itu dijamah oleh kuasa firman yang sudah dia dengar dari atas kayu salib itu. Dia mendengar perkataan Kristus atau firman dari Kristus itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setidak-tidaknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah yang bekerja di dalam hidupnya. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan itu adalah cara Allah yang paling efektif untuk membawa seseorang mengenal siapakah Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan itu adalah satu-satunya cara Allah untuk membawa seseorang untuk mengenal siapakah Kristus. Dan melalui kebenaran firman Tuhan itu adalah satu-satunya cara Allah yang paling efektif untuk memberikan satu kepastian kepada kita siapakah Dia yang sesungguhnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman yang disampaikan oleh Kristus di atas kayu salib itu, itulah yang menjamah hatinya. Firman yang sudah didengarnya, itu dia membuka hatinya, membuka dirinya bahwa memang dia benar adalah Mesias. Bagi seorang penjahat ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan, kepastian kepada penjahat itu, yang sudah bertobat itu melalui firman yang disampaikan. Dan juga dia melihat tentang Kristus di atas kayu salib. Dalam ayat yang ke-43 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekali lagi Bapak Ibu kita garis bawah ini. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa ini, saudara? Ini adalah satu jaminan keselamatan bagi yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mana setiap orang yang beriman, yang mati di dalam Kristus tentunya. Mana Kristus ada, di sana juga mereka berada. Sadarkah kita untuk hal itu, Bapak Ibu? Bukan besok, tetapi hari ini. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang begitu penting itu. Momen yang begitu indah itu. Momen yang mungkin tidak terulang itu dipergunakan seorang penjahat ini, saudara, untuk apa? Menerima Kristus dalam hidupnya.
Dia tidak abaikan momen penting ini. Dia tidak lalaikan kesempatan yang begitu indah dan penting istimewa ini. Dia pergunakannya. Buka hatinya. Dia percaya dan menerima Kristus dalam hidupnya. Dan dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 43 itu sangat menegaskan kembali, saudara. Dia mengatakan tadi, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-44. 44 ini saudara, sedikit tadi saya sudah menyinggungnya saudara, di dalam pendahuluan tadi saudara ya. Di dalam pendahuluan tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwasanya di dalam ayatnya yang ke-44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, saudara, kalau kita perhatikan hal ini, saudara, bahwasanya pukul 12 siang setelah Yesus di kayu salib, matahari yang tidak bersinar sehingga kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Tentunya ini sekali lagi bukan gejala alam yang biasa, ya. Atau seperti yang kita ketahui saat ini seperti gerhana matahari, saudara. Bukan ya, saudara. Yang jika ditelusuri lebih dalam kegelapan yang terjadi saat itu bukanlah gerhana matahari, bukan. Namun ini adalah suatu keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada dunia ini, bahwa dunia telah kembali kepada keadaannya yang semula, yaitu gelap gulita yang menutupi samudera raya. Yesus yang adalah terang sejati, terang dunia ini akan mati, dan ini diperlihatkan melalui matahari yang tidak bersinar menjelang kematian Yesus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Saudara, akan tetapi kita juga mengingat perkataan Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, bahwa terang sejati itu memang akan mati, tetapi melalui kematiannya itu, terang sejati itu telah ada dan akan tinggal dalam dunia ini, dan bangkit menjadi terang yang sejati untuk menuntun setiap orang kepada kebenaran. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan, dimulailah kembali kehidupan yang baru, hidup yang baru, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga keajaiban yang Tuhan perlihatkan melalui kegelapan yang terjadi saat Tuhan Yesus akan mati, mengingatkan kita bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah terang bagi kehidupan kita. Betapa gelapnya hidup kita tanpa Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan ini ada hanya karena terang yang dijadikan oleh Tuhan Yesus. Tanpa terang dari Tuhan tidak akan ada kehidupan. Dan terang yang sejati, sumber dari segala terang adalah Yesus yang akan menerangi hidup kita. Terang yang akan menyertai kita kepada kehidupan yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Betapa gelapnya, saya mengatakan betapa gelapnya dan suramnya kehidupan kita tanpa Yesus ada di dalam hidup kita. Hanya karena Yesuslah kita mempunyai harapan, semangat, kekuatan menjalani hidup ini. Dia selalu ada untuk kita, yang menyinari jalan yang akan kita jalani hari demi hari. Saudara, di dalam bagian ini saudara,
Ayat yang ke-45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tabir bait suci sebagai penutup ruang Maha Kudus yang menjadi tempat kehadiran Allah. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam bait suci itu selain imam besar. Itu pun hanya boleh 1 kali dalam 1 tahun, saudara ya. Kalau kita melihat hal itu di dalam Ibrani 10 ya. Tabir pemisah itu menjelaskan tentang adanya jarak yang memisahkan manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ia segala dosamu. Saudara, segera setelah kematian Tuhan Yesus, tabir yang ada di bait suci itu terbelah, yang hendak menjelaskan bahwa jalan masuk ke tempat Maha Kudus kini sudah terbuka. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah memenangkan kita dari dosa yang memisahkan kita dari manusia, dari Tuhan yang Maha Kudus. Memisahkan kita manusia dari Tuhan yang kudus. Dengan mengambil beban dosa dan menanggung hukumannya, Tuhan Yesus telah menyingkirkan pemisah antara Allah dan manusia. Kan Bapak Ibu ya. Jadi melalui Kristus Tuhan, dosa tidak lagi menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Sebab karena kasih Allah yang besar telah menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi korban pendamai Allah dan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap orang dapat berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah yang kudus tanpa perantaraan orang kudus ataupun melalui tempat kudus. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu? Artinya apa, saudara? Perjumpaan, persekutuan dan komunikasi kita dengan Allah tidak melalui perantaraan lagi, tetapi justru tubuh kita telah menjadi bait Allah yang kudus sebab Roh Allah yang kudus telah dicurahkan kepada kita. Artinya apa di sini, saudara? Allah telah membuka dirinya, menunjukkan jalan kudusnya supaya kita datang menghampiri kekudusannya. Inilah kasih Tuhan yang besar kepada kita. Supaya kita mensyukurinya dengan tidak mensia-siakan jalan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam diri kita ada Allah yang penuh kasih, yang mau mendengarkan doa kita setiap saat. Yang mau menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Melalui Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Dunia kita menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Alangkah indahnya. Saudaraku, itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-45 itu dinyatakan hal itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus
dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini secara khusus kesaksian kepala pasukan dan orang banyak di sini, saudara ya. Kepala pasukan itu dengan jelas mengetahui bagaimana proses penderitaan sampai dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari semua apa yang mereka lakukan untuk mengeksekusinya, saudara, sikap dan ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga kejadian-kejadian alam yang mengikuti setelah kematian Tuhan Yesus, pada akhirnya kepala pasukan itu mengungkapkan perasaannya, saudara. Tentang siapa? Yaitu tentang Tuhan Yesus, dan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Sekalipun kepala prajurit ini, saudara, atau kepala pasukan itu menolak Kristus, bukan berarti Kristus itu bukan dia Allah, saudara. Dia tetap Allah. Namun di sini kita melihat kesaksiannya bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan tentu mengetahui orang-orang seperti apa yang memang pantas mendapatkan hukuman mati di kayu salib. Ungkapan kepala pasukan itu hendak menjelaskan bahwa dari semua proses yang sudah terjadi hingga Yesus mati di atas kayu salib, bahwa Tuhan Yesus memang adalah orang benar yang tidak selayaknya mendapat hukuman mati di kayu salib. Dia sendiri yang mengepalai proses pengeksekusian, pembunuhan Tuhan Yesus. Akhirnya dapat mengakui bahwa Yesus adalah orang benar yang mati tersalib. Apalagi kita yang saat ini yang telah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah belajar banyak untuk memahami dan mengenal Tuhan Yesus. Sesungguhnya iman kita semakin bertumbuh bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Bukan karena dosa dan kejahatannya, tetapi adalah karena dosa dan kejahatan kita. Yesus telah menjadi korban dosa dan kejahatan kita. Saudara, tidak hanya kepala pasukan itu, tetapi juga seluruh orang banyak yang menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus merasa duka atas kematian Yesus. Mereka memukul-mukul diri seakan-akan menyesal apa yang telah terjadi. Mungkin dari mereka ada yang telah meneriakkan untuk salibkan Tuhan Yesus, salibkan dia. Memaki-maki dia, dan mungkin mentertawakan Tuhan Yesus. Namun semua yang mereka lakukan itu dibalas Tuhan Yesus dengan perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan ya saudara, semua orang tadi saudara, di antara mereka itu saudara, menghina dia, mengejek dia, menghujat dia, mencibir dia. Setelah itu mereka memukul dada. Timbul penyesalan. Tapi mereka menyaksikan sendiri perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Terkadang kita bisa seperti kepala pasukan itu, atau seperti orang banyak itu. Kita mentertawakan. Bahkan mungkin kita menghina Yesus yang sudah tersalib untuk keselamatan kita melalui dosa-dosa yang kita perbuat. Yesus yang sudah mati untuk keselamatan kita, namun kita menghina Yesus dengan dosa dan kejahatan kita. Saat kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, seharusnya kita menyesal dan memukul diri kita atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan seharusnya kita bertobat. Seharusnya kita mengatakan, Tuhan ampunilah kami yang berdosa ini. Seharusnya kami adalah orang-orang yang layak digantung di salib itu, menerima hukuman kebinasaan itu.
tetapi Engkau telah menggantikan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak hanya sebenarnya dia merendaki penyesalan, tetapi pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Yesus ingin supaya setiap orang-orang itu menyadari akan keberadaan keberdosaannya, dan mereka membutuhkan belas kasihan dan dari Kristus. Dan mereka percaya dan bertobat dari segala kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, di dalam ayatnya yang ke-46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saat kematian Yesus, dia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Hal ini menjelaskan bahwa Yesus telah melakukan misi yang dikerjakan dari Bapanya, menjadi korban pengampunan dosa manusia. Yesus telah menjadi korban pendamaian Allah dan manusia. Maut yang menjadi upah dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya di atas kayu salib. Sekarang saudara, anaknya menyerukan kepada Bapanya untuk menyempurnakan rencananya dengan menyerahkan nyawanya kembali kepada Bapa, yaitu ke dalam tangan Bapa yang menciptakan kehidupan dan alam semesta, tangan yang berkuasa atas kehidupan ini. Kemudian kata, "Kuserahkan nyawaku," bahwa Yesus menyerahkan kembali nyawanya kepada Bapa yang telah mengutusnya setelah tubuhnya mati. Menyerahkan di sini saudara, depositokan, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada yang dapat dipercayai, yaitu pencipta kehidupan. Jadi saudara, Kristus itu bukan mati terpaksa loh saudara ya. Bukan juga diambil nyawanya oleh prajurit Romawi, itu bukan. Kalau Yesus saja tidak menyerahkan nyawanya, dia nggak mati kok. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Katakan, "Aku menyerahkan nyawaku." Pada siapa? Yaitu kepada Bapa. Kita melihat saudara bahwasanya Bapa Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Hal ini sebenarnya suatu penggenapan dari firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 46. Yang berkata demikian, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Jadi Mazmur ini saudara 31 ayat 5-6 hal itu. Hal ini sudah dinubuatkan dan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian selanjutnya ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-56. Nah, di dalam bagian ini saudara, setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, saya baca buat kita. Ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Yang bernama Yusuf, ia adalah anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar.
Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana sebelum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ayat 56. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita masuk dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya di dalam ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-56. Nah, di sini diceritakan mengenai penguburan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia tidak hanya harus mati, saudara, tetapi juga harus diletakkan di dalam debu maut. Dan itu mengatakan di dalam Alkitab kita sebenarnya. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 16. Sesuai dengan penghukuman yang telah dijatuhkan, bahwasanya dia akan mati. Nah, di dalam bagian ini saudara, ada satu tokoh yang sangat penting sekali yang tidak boleh dilupakan saudara, yaitu Yusuf dari Arimatea. Di dalam Alkitab kita ini siapa yang menguburkan Kristus? Nah, penting itu kita lihat ini. Semua kalau kita melihat saudara, semua kenalan berdiri jauh-jauh saudara ya. Mereka tidak memiliki uang untuk membiayai penguburannya ataupun keberanian untuk menentang kebencian mereka yang tidak ingin dia dikuburkan dengan layak. Namun saudara, kita melihat di dalam bagian ini ada seorang yang digerakkan oleh Tuhan. Seorang yang memiliki kerinduan untuk apa? Untuk menguburkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan mengampaninya. Yaitu seorang yang bernama Yusuf. Di dalam ayatnya yang ke-50 tadi kita telah membaca hal itu. Dari Arimatea. Dia adalah seorang yang baik lagi benar dan memiliki reputasi bersih, saudara ya, karena kebajikan dan kesalehannya. Alkitab mencatat bahwasanya dia tidak hanya benar di dalam segala hal, tetapi juga baik terhadap semua orang yang membutuhkannya. Dan kepeduliannya untuk hal ini, saudara, nyata melalui apa? Bahwa dia menguburkan orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia adalah seorang yang terhormat. Alkitab mencatat tadi bahwa dia adalah seorang anggota majelis, anggota mahkamah agama Sanhedrin. Salah seorang penatua kalau umpamanya dalam jemaat Yahudi. Sekalipun dia anggota majelis, saudara ya, Sanhedrin atau penatua Yahudi saat itu, saudara. Namun saudara, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dan itu disampaikan di dalam ayat yang ke-51. Ia tidak setuju dengan keputusan itu. Meskipun keputusan itu diambil oleh sebagian besar anggota majelis, dia tetap menentang keputusan itu dan tidak ikut berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh majelis yang lain atau tokoh-tokoh agama yang lain atau mungkin prajurit atau pejabat pemerintahan yang lain. Sekali lagi, meskipun keputusan itu diambil oleh sebagian besar anggota majelis, saudara, dia tetap menentang keputusan itu dan tidak ikut berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh banyak orang.
Kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, Yusuf bukan saja menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap para musuh Kristus secara terang-terangan, tetapi juga dia diam-diam memihak kawan-kawan Kristus. Dia menanti-nantikan kerajaan Allah, dan memang orang-orang Yahudi meyakini hal itu sudah. Dia percaya akan nubuat-nubuat mengenai Mesias dan kerajaannya yang tertulis dalam Perjanjian Lama, dan menanti-nantikan penggenapan semua nubuat tersebut. Saudara melihat apa yang dilakukannya itu nyata benar bahwa ia adalah seorang yang begitu menghormati Tuhan Yesus. Perhatikan saudara, kita perhatikan dalam bagian ini. Ada banyak orang yang bersungguh-sungguh mengasihi Kristus dalam hati mereka, meskipun mereka tidak menunjukkan hal itu dengan terang-terangan. Akan tetapi biasanya mereka lah yang justru lebih siap untuk melayani dia. Saat kesempatan untuk itu tiba, saudara, mereka langsung action. Dan secara khusus hal ini di dalam Yusuf Arimatea ini, dari Arimatea ini. Dia adalah seorang yang kaya, orang yang terhormat. Dialah yang mengambil bagian saudara. Mengampani Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan sampai membawa dalam kubur. Kubur yang tidak pernah dibaringkan mayat. Secara spesial. Orang kaya ini saudara dipakai oleh Tuhan. Dan dia membuka hatinya. Dia mempergunakan momen itu. Dipakai oleh Allah. Kita melihat hal ini saudara nanti di dalam perjalanan Yusuf dari Arimatea. Seorang yang kaya. Berbeda sekali ya saudara. Seorang kaya muda ketika Tuhan Yesus mengajak dia untuk menjual segala harta kekayaannya, berbeda. Justru dia menolak, dia tidak mau saudara. Karena memang hatinya di dalam kekayaan. Berbalik saudara dengan Yusuf Arimatea juga yang kaya. Yang mau percaya kepada Kristus. Bahkan di dalam kematian Kristus. Bahkan dia menghadap Pilatus supaya mayat itu dia kuburkan. Dia urus dengan baik. Hal ini kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf untuk menguburkan Kristus. Ia pergi menghadap Pilatus, hakim yang telah menghukum Kristus, untuk meminta mayat Tuhan Yesus. Sebab hal itu ada di bawah kekuasaan Pilatus. Jadi Yusuf bisa saja menghasut orang banyak ya saudara untuk membawa mayat Yesus dengan paksa. Tetapi dia tidak memilih hal itu untuk melakukan hal itu. Tetapi dengan cara resmi yang tidak menimbulkan kericuhan atau huru-hara. Dia menurunkan mayat itu sepertinya dengan tangannya sendiri. Lalu mengapaninya dengan kain lenan. Bangsa Yahudi memiliki kebiasaan untuk membebat mayat dengan kain. Seperti yang kita lakukan saat membungkus tubuh bayi yang masih kecil. Kain lenan yang mahal itu dipotong-potong Yusuf menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk membebat mayat Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa bukan? Yang menyediakan dirinya dipakai oleh Tuhan. Lalu mungkin kita berkata, di manakah Tuhan Yesus Kristus dikuburkan oleh Yusuf Arimatea? Yaitu di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Supaya kuburan itu menjadi seperti penjara yang kuat, sebagaimana gereja yang dirintangi jalannya dengan batu pahat. Kuburan itu belum pernah dibaringkan mayat di dalam kubur itu, belum pernah.
Sebab Kristus dikuburkan dengan cara yang tidak sama dengan siapapun juga yang pernah dikuburkan sebelumnya. Karena pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dengan kuasanya sendiri. Dia akan mengalahkan kuasa maut, dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga selain Kristus. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu mungkin kita berkata, kapan Kristus dikuburkan? Kapan Kristus dikuburkan? Di dalam ayat yang ke-54 itu sangat jelas sekali disampaikan bahwa pada hari persiapan saat Sabat hampir mulai. Itulah yang menjadi alasan mengapa mereka begitu terburu-buru untuk melakukan penguburan itu. Penguburan maksudnya penguburan Tuhan Yesus. Sebab hari Sabat hampir mulai. Dan mereka harus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan dan menyambutnya. Duka cita tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas penting kita yang lain. Walaupun mereka sedang bersedih karena kematian Kristus, mereka tetap harus melakukan tugas mereka dalam menguduskan hari Sabat. Sehingga ketika saat itu hampir mulai, persiapan pun harus segera dilakukan. Dari jam 6 sampai 6 berikutnya itu adalah satu hitungan saudara bagi mereka ya. Masuki hari Sabat. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Yusuf dari Arimatea ini yang mempersiapkan semuanya itu. Yang memberikan dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hatinya. Kita berkata, waduh, ada banyak hal yang sebenarnya dipertimbangkan olehnya, bukan? Ketika dia memegang darah itu menjadi najis. Dan dia harus akan menunggu 7 hari kemudian saudara untuk mentahirkan dia dari kenajisan. Tapi tidak, dia melakukannya dengan hati. Kepedulian, simpati, dan terlebih-lebih oleh karena keyakinannya bahwa dia adalah Mesias. Lalu kita berkata, siapakah yang menghadiri penguburan itu? Tidak ada satupun dari murid pun yang hadir di sana. Melainkan siapa? Hanya perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Ayat 55 mengatakan hal itu. Mereka telah setia berada di dekatnya saat ia menderita di atas kayu salib. Dan kini mereka pun masih terus mengikuti dia. Pastinya dengan cucuran air mata untuk melihat kubur itu. Bagaimana jalan menuju ke sana dan bagaimana mayatnya dibaringkan di sana. Semuanya ini mereka lakukan bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu saudara. Melainkan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan cinta yang kuat seperti maut. Dan yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Para perempuan inilah yang setia. Mana para murid-muridnya? Ada ketakutan, berlarian, karena takut diancam Bapak Ibu. Walaupun di kemudian hari, karena mereka, para murid itu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi mereka menghadapi bahaya maut sekalipun. Tidak gentar mereka. Mereka tidak menjadi takut. Tetapi pada saat penguburan Tuhan Yesus, para murid-murid itu takut, berlarian, menyembunyikan diri, sudah. Kecuali siapa? Yusuf Arimatea dan para perempuan-perempuan yang setia untuk mengikuti Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, para perempuan itu di dalam ayatnya yang ke-56. Mereka mempersiapkan untuk apa? Membalsem mayat Yesus
setelah ia dikuburkan. Itu sebabnya setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur yang lebih menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Kasih di sini mereka pikir itu loh saudara. Jadi mungkinnya sudah mati. Karena udah kebiasaan atau kebudayaan orang pada zaman itu saudara, mereka akan memberikan rempah-rempah, wewangian. Mereka lupa tentang perkataan Tuhan Yesus bahwasanya dia akan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Mereka dilingkupi dengan kesedihan. Mereka justru direpotkan dengan hal-hal, perkara-perkara yang sementara ini. Bukan berarti tidak perlu, saudara. Tetapi jikalau saja mereka mengingat akan pernyataan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah bangkit di antara orang ketiga, di antara orang mati pada hari yang ketiga, maka sesungguhnya mereka akan tetap bersuka cita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seharusnya kita mengingat akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Dia telah mati, bangkit, naik ke surga, tetapi dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil, yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya, bahkan menolak dia. Tetapi bagi orang-orang yang membuka hati dan menerima dia, akan dibawanya bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Kiranya hal ini Bapak Ibu menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita melalui PA pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami, mengubah hidup kami, dan meyakini Engkau adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus yang telah menggantikan kami dari hukuman yang kekal itu dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali